Proyek BTS 4G adalah proyek pengadaan sinyal 4G untuk masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Proyek ini nilainya mencapai 28 triliun. Pada tahun 2020, pemerintah mengucurkan anggaran sebesar 10,2 triliun dengan catatan proyek selesai tahun 2021. Dengan alasan pandemi COVID, Kemenkominfo minta perpanjangan waktu hingga Maret 2022. Dari target 4.200 menara BTS baru terbangun 985 unit. Audit BPKP menemukan dari total anggaran 10,2 triliun, jumlah yang dikorupsi diduga mencapai 8,2 triliun. Ini merupakan korupsi paling rakus sepanjang sejarah Indonesia. Seberapa besarkah 8 triliun itu? 8 triliun misalnya dibagi seluruh penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, masing-masing kepala akan mendapatkan 2 juta rupiah. Sangat besar kan? Bagaimanakah janji Surya Paloh? Kalau ada kader partai yang terkena kasus hukum, khususnya dalam masalah pemberantasan korupsi, termasuk diri saya, pada saat yang sama, atas dasar kerelaan atau dipecat, meninggalkan partai itu. Bagaimanakah respon Presiden Jokowi? Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikitpun kepada pelaku tindak pidana korupsi. Tampaknya Surya Paloh tidak terima Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Plate ditangkap. Ya semakin sedih lagi kita. Terlalu mahal dia untuk diborgol. Dalam kapasitas dirinya sebagai menteri, sebagai sekjen partai, berwahab. Ini Presiden Jokowi tidak memerlukan saya dan Nasdem. Apa memang besok dia tidak perlukan? Apa lusa beliau tidak perlukan? Apa sesudah dia tidak menjadi presiden lagi dia tidak memerlukan Nasdem? Maling teriak maling. Beginilah sikap DPP Partai Nasdem. Jangan tunggu endos presiden pemberani, bla bla bla, janganlah, itu preketek lah itu. Aparat penegak hukum hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah nggak kita? Nggak ada Pak. Semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Karena apa? Yang menjadi presiden petugas partai Pak, bukan pelayan rakyat. Apa proposalnya Ki Bagus? Saya pengen ini negara berbasiskan Islam, karena Islam yang paling besar. Tapi itu sebuah... Amin Rais membela Surya Paloh dan menyerang Presiden Jokowi. Perubahan, perbaikan, dan menjatuhkan Anies Baswedan sebagai capres. Lantas muncul pesan kuat bahwa Anies adalah anti desa Jokowi. Dalam bahasa agama ini Surya Paloh mendapat hidayah karena setelah lama dikerimbang dengan para oligark itu mengambil jalan yang sangat mengejutkan tapi positif, yaitu ingin melakukan perubahan, change ya, demi perbaikan masa depan Indonesia. Nah, sedangkan Jokowi jelas ingin meneruskan langkah-langkahnya yang menyengsarakan banyak rakyat dan menguntungkan kalangan konglomerat dan korporatokrat. Nah, mungkin dalam bahasa agama, Jokowi bertahan dalam dolalah semacam kesesatan. Ya, kesesatan politik, kesesatan ekonomi, mungkin juga kesesatan moral, yang berakhir dengan robohnya demokrasi Indonesia. Nah, peristiwa hukum dan sekaligus politik yang menimpa Johnny Plate bisa jadi blessing in disguise buat bangsa Indonesia. Dewi Tanjung mengkritik keras Surya Paloh dan mempertanyakan dana kampanye capres dari Partai Nasdem. Hari ini Nyai juga mau bertanya kepada Mbah Brewok Surya Paloh. Nyai ingin menanyakan janjinya Mbah Brewok yang katanya apabila terbukti ada kader Nasdem yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka saya akan membubarkan Partai Nasdem. Tapi ternyata janji tinggal janji. Uang korupsi sangat manis sekali Mbah Brewok. Dan si menteri dari Nasdem ini, Johnny F. G. Plate, sekjen dari Partai Nasdem ini, gagal melakukan proyek pengadaan tower BTS yang memakan dana 8 triliun. Tapi Johnny F. G. Plate bisa membangun tower Nasdem dalam waktu yang sangat singkat sekali. Dana-dana kampanye yang dipakai untuk keliling oleh capresnya Nasdem Anies Baswedan itu datang dari mana?
Bagaimanakah analisa Alif dari Sewet TV tentang aliran dana korupsi Johnny G. Plate? Kita mau bertanya apakah ini benar melibatkan 3 partai, kasus korupsinya mengalir ke 3 partai gitu ya. Itu sebelum kita bertanya soal benar salahnya, kita coba tanya dulu, masuk akal apa enggak? Ya karena yang korupsi adalah sekjen Partai Nasdem gitu ya. Mungkin nggak, masuk akal nggak kalau kemudian yang mendapatkan tender atau providernya itu adalah pengalihan isu gitu. Karena Nasdem nggak mau disalahkan sendiri. Nasdem sudah capek menjadi pusat serangan. Makanya dimunculkan pengalihan isu kayak gini gitu ya, supaya yang diserang juga PDI Perjuangan dan Gerindra. Supaya orang jadi beralih gitu. Serangannya sudah lebih melebar, nggak cuma ke Nasdem sendiri gitu. Ya karena kalau serangannya terfokus kepada Partai Nasdem, bisa beneran habis nih dari Senayan. Sudah melibatkan kerugian negara sampai 8 triliun rupiah. Ya nggak mungkin dia melibatkan partai lain. Ya ngapain gitu? Lawan kasus korupsi itu memang untuk dikuasai kok. Jadi daripada membuat isu atau kemudian mempertanyakan PDI Perjuangan dan Gerindra, bagi saya lebih masuk akal kalau yang ditanya atau diperiksa adalah Surya Paloh dan Sahroni. Lebih masuk akal gitu. Karena yang terlibat kasus korupsi adalah sekjen, maka ketua umum partai dan bendahara itu coba perlu diperiksa itu. Perlu gitu.